Every time I stepped on a football field, I felt magical, untouchable, unbreakable. I felt like a god. I'm Zlatan. Orgoglioso di tutti voi. Adesso fate un favore, festeggiate come campioni perché Milano non è Milan. Italia! Lewat tatapan yang tenang, Zlatan Ibrahimovic dengan pedenya bilang begitu. Banyak orang yang tidak setuju padanya. Tak sedikit manusia di luaran sana melihat Zlatan Ibrahimovic sebagai sosok yang angkuh. Kesombongannya nyaris berada di titik yang sama dengan Fir'aun. Tapi apa yang dikatakan Zlatan adalah kalimat metaforis. Kalimat yang kita tak perlu memaknainya secara harfiah. Boleh jadi Zlatan benar, dia adalah dewa. Ya, dewa di dunia sepak bola. Lewat setiap langkahnya, Zlatan tidak hanya bermain, dia menulis bab-bab baru tentang sebuah kekuasaan. Dan yang paling menarik, medan perangnya bukan laga biasa. Zlatan memilih Belanda, Italia, Spanyol, Prancis hingga Inggris. Tempat di mana darah rivalitas bernama derby panas mengalir paling deras. Setiap pemain memang pernah bermain di derby berdarah dingin di Eropa, tetapi tidak ada yang meninggalkan jejak fenomenal seperti Zlatan Ibrahimovic dengan selalu mencetak gol. Lalu, bagaimana Zlatan melakukan itu? Bahkan di tengah dunia sepak bola yang membelahnya menjadi dua sisi. Di satu dari 3 kota terbesar di Swedia, Zlatan Ibrahimovic lahir pada 3 Oktober 1981. Tangisan yang kelak menjelma bibit-bibit kesombongan itu terdengar dari kota Malmö, sekitar 4 jam naik kereta dari Stockholm. Meskipun lahir di Swedia, kedua orang tua Zlatan bukan warga sini. Ayahnya, Šefiq Ibrahimovic, adalah seorang Muslim Bosnia yang bermigrasi ke Swedia. Sedangkan sang ibu, Jurka Grafik, seorang pemeluk agama Katolik dari Kroasia. Tapi kalian tidak perlu bertanya apa agama yang dianut oleh Zlatan Ibrahimovic, sebab ia punya agama sendiri karena Zlatan Ibrahimovic sudah menganggap dirinya Tuhan. Zlatan kecil bukan bocah yang mudah diatur. Badung, penuh ego, keras kepala, dan biang masalah menggambarkan sosok Zlatan kecil. Tetapi dari sikapnya yang buruk itu, Zlatan menanamkan sebuah ambisi besar dalam dirinya. Ketika anak sebayanya ingin bermain bola di level lokal saja, Zlatan tidak. Cuih, buat apa cuma bermain di level lokal? That's true. You think that's an I think accurate? it's a correct picture of me because even if I'm not in a fight, I'm looking for a fight because it's something that I get a kick off, I get adrenaline off, and where I came from, it was about survival. Bagi Zlatan, jika sudah menceburkan diri di dunia sepak bola, maka pilihannya cuma satu, menjadi seorang legenda. Ambisi itu lalu membentuk dirinya, tak mengherankan pada usia 6 tahun, ketika anak-anak seusianya masih mengulum es lilin, Zlatan sudah menyepak bola. Ambisi itu kemudian membawanya ke Malmö FF. Pada 1996, Zlatan masih berusia 15 tahun, tapi telah menandatangani kontrak di klub sebesar Malmö. 3 tahun berikutnya, Zlatan sudah bermain di tim senior. Sebelum membela tim senior Malmö, ada sekelumit cerita yang boleh jadi terlupakan. Apa itu? Saat berusia 17 tahun, di Inggris sana, seseorang yang punya indera penciuman setajam rubah, Arsene Wenger, mengendus bakat Zlatan. Ia mendatangi anak 17 tahun itu dan menawarinya uji coba di Arsenal. Zlatan menemuinya, tapi apa yang dilakukan si anak Badung? Dia menolaknya. Everything was good until he said you come and do a trial, and I was looking at him. Obviously, he's Wenger. I'm nobody in that moment. He said, I don't do trials. And he was like, what do you mean?
Terlihat angkuh? Tidak. Sebetulnya waktu itu Zlatan minder melihat skuad Arsenal yang berisi Dennis Bergkamp hingga Patrick Vieira. Ia tidak terbayang bisa menyamai level pemain-pemain yang menurutnya sejauh ini dia bermain dengan mereka hanya di game PlayStation. Zlatan tetap memilih tinggal di Swedia. Namun, pada suatu ketika, Leo Beenhakker, direktur teknis Ajax, melihatnya di sebuah pertandingan menghadapi klub Norwegia, Moss FK. Pria berjuluk Don Leo itu berminat memboyong Zlatan Ibrahimovic ke Ajax. Kali ini disetujui oleh Zlatan. Ia akhirnya mengepak koper dan pergi ke Amsterdam pada 22 Maret 2001. Uang 8,7 juta euro menjadi alat tukar. Pergi ke Belanda adalah pijakan awal Zlatan Ibrahimovic ke level tertinggi, dan Belanda akan menjadi awal dari rentetan petualangan Zlatan menjadi simbol setiap derby panas di Eropa. Sesuatu yang pada gilirannya nanti kelak terbukti cuma Zlatan yang bisa melakukannya. Alles weer, nu al. In die prachtige Kuip, in die machtige Kuip. Maar de oren zijn... Di Amsterdam, sepak bola bukan hanya olahraga. Ia bagian dari identitas kota, campuran antara seni, ego, dan kebanggaan. Klub bertarung satu sama lain, para ultras saling mengejek, tapi seperti bara api di musim dingin, persaingan juga melahirkan kehangatan di luar lapangan. Di tengah percaturan sepak bola Belanda ada satu rivalitas yang apinya tak pernah berhenti berkobar. Ya, rivalitas antara Ajax dan Feyenoord. Kita mengenalnya sebagai Derby de Klassieker. Saat Ajax menatap Feyenoord, seluruh Belanda seolah berhenti sejenak. Dua kota, dua cara hidup, dua ideologi bertarung memperebutkan harga diri. Nah, Zlatan pernah menjadi aktor di dalamnya. Namun sebelum itu, ketika tiba di Ajax, Zlatan bukanlah siapa-siapa. Dialeknya aneh, sikapnya terlalu keras, dan gaya mainnya dianggap arogan. Tapi Zlatan tahu di dunia yang menilainya rendah, satu-satunya cara untuk didengar adalah menjadi lebih keras, lebih menonjol, lebih luar biasa. Ia tidak butuh diterima, Zlatan hanya butuh diperhitungkan. Dan Ronald Koeman, pembimbingnya saat itu, mengerti apa yang diinginkan Zlatan. Pemain Swedia itu pun menjadi bagian dari tim yang memenangkan Eredivisie musim 2001-2002. Ajax selalu menjadikannya aset berharga, aset yang selalu dipakai untuk kondisi penting termasuk derby menghadapi Feyenoord. Satu episode terbaik Zlatan di Derby de Klassieker tercipta pada 11 April 2004. Hari itu Ajax datang ke Rotterdam. Udara dingin kota itu tak cukup meredam panasnya rivalitas keduanya. Zlatan diturunkan sejak menit pertama. Ia yang masih muda berdiri di depan 43.000 pasang mata. Berdiri di tengah derby yang sengit, hari itu pertandingan menjadi alot. Kedua tim tak mampu mencetak gol. Tetapi pada menit 68, Zlatan memecah kebuntuan. Rotterdam pun bergetar. Sayangnya, di ujung laga Dirk Kuyt menyamakan kedudukan. Setelah dari negeri bunga tulip, Zlatan Ibrahimovic pindah ke Juventus pada 2004. Uang 16 juta euro dibayarkan Juve pada Ajax. La Vecchia Signora merasa perlu menambah kekuatan saat itu karena cederanya David Trezeguet. Juventus tak ingin melempem tanpa sang predator. Fabio Capello seketika memasukkan Zlatan ke skuadnya musim itu. Musim 2004-2005 menjadi panggung pertama Zlatan mencicipi atmosfer Serie A. Italia adalah kekuatan sepak bola Eropa saat itu. Seluruh mata melihat Italia bagai bongkahan emas, bakat-bakat hebat lahir di sana. Tidak cuma itu, Italia juga punya derby-derby masyhur di seluruh Eropa. Derby della Capitale, Derby della Madonnina, dan Derby d'Italia adalah 3 di antaranya. Bergabung ke Juventus, Zlatan akan punya kesempatan bermain di Derby d'Italia. Dan bukan hanya peluang bermain, tapi mencetak gol. Itulah yang terjadi pada Giornata ke-13. Nyonya tua pergi ke Giuseppe Meazza.
Formasi 4-4-2 masih jaya di era itu. Dipakai Fabio Capello, Zlatan Ibrahimovic dan Marcelo Zalayeta menjadi duet di lini depan. Zlatan dan Zalayeta saling dukung untuk mempermalukan Inter di depan pendukungnya sendiri. Akan tetapi seperti halnya pertandingan derby, gol tidak hadir di babak pertama. Kedua tim masih sangat berhati-hati hingga tak sudi gawangnya ternodai. Tapi di babak kedua tensi meninggi. Kedua tim saling jual beli serangan, tapi Juventuslah yang mencetak gol lebih dulu. Belum tuntas gol pertamanya dibalas oleh Inter, Zalayeta hampir saja mencetak gol kedua jika ia tak dijegal di dalam kotak penalti. Bianconeri pun dapat penalti. Dengan hati luhur, Zalayeta tidak mengambil penalti itu. Ia memberikan penalti itu pada Zlatan Ibrahimovic. Juventus pun unggul 2-0, tapi sayang pasukan Fabio Capello lengah. Hasilnya Christian Vieri dan Adriano mampu memaksa laga berakhir imbang. Zlatan Ibrahimovic bertahan 2 musim di Juventus. Ia memainkan 70 pertandingan dan mencetak 23 gol. Zlatan bisa saja bertahan lebih lama di Turin. Namun, ini yang terjadi. Crisis which has rocked Italian football. 4 top Italian teams have been accused of cheating by fixing matches. The office of the Italian Football Federation in Rome has been raided by police. Italian football will never be the same again. Di tahun 2006, sepak bola Italia berkecamuk. Serie A dihantam badai berupa skandal besar. Kasus Calciopoli menyeret klub-klub raksasa, tak terkecuali Juventus. Gelar Scudetto Bianconeri pun dilucuti. Juventus dibuang ke Serie B. Beberapa pemain memutuskan pergi, Zlatan salah satu yang ikut meninggalkan klub perusak itu. Di mata penggemar Juventus, Zlatan tidak tahu diri. Mentang-mentang klubnya degradasi, ia lari. Tidak cukup sampai di sana. Tatapan fans Nyonya Tua kian sinis pada Zlatan lantaran sang pemain menyeberang ke klub rival. Tapi Zlatan bilang ia membelot karena perasaan bersalah. Pada 10 Agustus 2006, Inter menyelamatkan Zlatan dari kubangan kotor bernama Juventus. Bermodal 24,8 juta euro, Il Biscione memberi karpet merah pada Zlatan untuk meneruskan karir di Serie A. 3 musim Zlatan berseragam La Beneamata, tapi ia tidak lagi pernah mencetak gol di Derby d'Italia. Zlatan sepertinya tak tega menjebol gawang Juve dengan seragam Inter. Panggung Zlatan pun bergeser dari Derby d'Italia ke Derby della Madonnina. Saat berseragam Inter pada 2006, saat inilah keran gol Zlatan di derby klub Italia paling kondang sejagat itu terbuka. Dengan kata lain, gol pertama Zlatan di Derby della Madonnina dicetaknya ke gawang AC Milan, klub yang pada gilirannya nanti justru sangat dicintainya. Gol itu tercipta di pertandingan Serie A 26 Oktober 2006 dalam sebuah pertandingan bertensi tinggi di mana Il Biscione menaklukkan Rossoneri lewat skor tipis 4-3. Zlatan Ibrahimovic mencetak gol ketiga. Walau gol pertamanya di Derby della Madonnina dicetak waktu berseragam Inter, tapi hingga memutuskan pensiun, Zlatan lebih sering menjebol gawang Inter saat berseragam AC Milan ketimbang sebaliknya. Total, Zlatan mencetak 10 gol di Derby della Madonnina, 2 gol dicetak ke gawang AC Milan, dan 8 gol bersarang ke gawang Inter. Salah satunya ketika menyambut umpan Rafael Leao ini. And look at that, it's an easy one for Ibrahimovic. It's 2. Sebelum berseragam AC Milan, Zlatan sempat mencicipi cuaca di Spanyol. Setelah menjadi pencetak gol terbanyak di Serie A musim 2008-2009, ia pindah ke Spanyol untuk bergabung ke skuad Pep Guardiola. Tetapi fans Barcelona pasti masih menyimpan kesal atas transfer ini. Kenapa? Begini ceritanya. Ini bukan transfer semata, melainkan pertukaran pemain. Blaugrana menukar Samuel Eto'o yang mencetak 36 gol di musim 2008-2009 dengan Zlatan Ibrahimovic. Betul, Zlatan juga pencetak gol terbanyak di Serie A. Tapi kan Barcelona sudah punya Eto'o yang tak kalah bagus. Kenapa mesti ditukar dengan Zlatan?
makin terlihat nyebelin buat fans Barcelona karena klub bukan cuma menukar, tapi juga menambahkan uang 69 juta euro kepada Inter. Maka ketika Zlatan Ibrahimovic datang ke Katalan, ekspektasi besar tentu saja menyelimutinya. Pemain Swedia itu bukan cuma dituntut sepadan dengan Eto'o, tapi juga harus setimpal dengan uang tambahan Barcelona. Suatu saat nanti, kita tahu bahwa kisah Zlatan Ibrahimovic di Barcelona memang lebih baik tidak usah ditulis. Zlatan hanya singgah sebentar, satu musim tak cukup untuk menciptakan kisah yang agung. Alih-alih demikian, episodenya di Barcelona justru dipenuhi luka dan ego. Hubungannya dengan Guardiola retak perlahan. Jika diibaratkan, hubungan keduanya seperti bara dalam abu, membakar dari dalam. Namun dalam satu lintasan waktu, tidak semuanya buruk. Saat sang waktu membawa Zlatan ke Barcelona, meskipun pada akhirnya kisah buruk yang diingat, tapi ada satu kepingan cerita indah yang terserat di dalamnya. Dan itu ada di panggung besar bernama El Clasico. Zlatan pun menandai jejaknya di derby paling bergolak antara Real Madrid dan Barcelona itu. Pada 29 November 2009 di Stadion Camp Nou, atmosfer begitu berat. Sorak dan teriakan 98.000 pendukung memenuhi udara Camp Nou hari itu. Zlatan tidak main sejak menit awal. Ia baru turun dari bangku cadangan pada menit ke-51. Kondisi fisiknya belum fit 100%. Namun Zlatan Ibrahimovic justru memberi Real Madrid apa yang disebut efek jera. Bahkan Zlatan cuma butuh sekitar 4 menit untuk merobek gawang Real Madrid sekaligus memecah kebuntuan. Berawal dari satu serangan balik, Zlatan menyambut umpan diagonal Dani Alves lewat sontekan first time. Gol tersebut menjadi satu-satunya gol yang lahir di El Clasico hari itu. Menariknya, usai malam yang penuh gemuruh itu, Zlatan Ibrahimovic tak lagi mencetak gol ke gawang Real Madrid. Yang itu artinya, gol di malam itu adalah satu-satunya gol yang dilahirkan Zlatan di El Clasico. Zlatan pun mengakhiri musimnya di Barcelona hanya dengan 16 gol. Sempat dipinjamkan dulu, Zlatan lalu dipermanenkan oleh AC Milan. Di sini Barcelona rugi karena cuma dapat 24 juta euro dari penjualan Zlatan ke AC Milan. Namun, Zlatan justru berterima kasih karena Barcelona membuangnya ke AC Milan. Milan yang baik mengembalikan performanya yang sempat redup di Katalan. Zlatan yang telah menemukan lagi sinarnya itu dilirik Paris Saint-Germain. Tepat setelah merampungkan musim 2011-12, klub asal Paris baru saja kedatangan konglomerat dari Qatar, Nasser Al-Khelaifi. Di bawah bendera Qatar Sports Investment, Nasser berhasrat mengubah PSG dari tim yang sama sekali tak dilirik menjadi lokomotif tim-tim Eropa. Segala hal dilakukan, termasuk mengucurkan dana yang tidak sedikit. Nasser mendatangkan sejumlah pemain mahal dengan modal 180 juta euro. Zlatan Ibrahimovic satu dari sekian pemain yang didatangkan. Bomber berpaspor Swedia itu diboyong dari AC Milan dengan mahar 20 juta euro. Ketika tiba, Paris tampak seperti panggung baru untuk Zlatan Ibrahimovic. Derby klasik dan syarat gengsi bertajuk Le Classic menantinya untuk ditaklukkan tepat ketika menapakkan kaki di kota cinta. Le Classic mungkin tidak setenar El Clasico di Spanyol, tetapi buat warga Lavrans, ia bukan sekedar derby, melainkan pertarungan kelas antara Prancis Selatan dan Utara. PSG mewakili sikap glamor nan mewah penduduk Prancis Utara, sedangkan Marseille sebaliknya, ia mewakili gairah orang-orang di selatan Prancis yang kebanyakan dihuni kelas pekerja. Marseille lebih tua dari Paris, tapi tempat Menara Eiffel berdiri gagah itu telah merebut sebagian besar pandangan orang terhadapnya. Di Le Classic, Zlatan menjadi semacam memedi buat klub berjuluk Les Pochens. Tak hanya itu, Zlatan juga hadir untuk menancapkan kekuasaannya, memberi pelajaran untuk Marseille. Salah satu momennya terjadi di musim 2012-13. Saat itu, di malam itu, di hadapan puluhan ribu pasang mata yang memadati Parc des Princes, Zlatan Ibrahimovic menghadirkan gol yang seolah tak disengaja.
Zlatan tak menyambut umpan Jeremy Menez dengan tendangan atau sundulan, tapi ia hanya menghalangi bek lawan dan memantulkan bola ke gawang menggunakan lututnya. Au contraire du PSG qui va l'être. Au bout des arrêts de jeu, Menez, centre fort et c'est repris par Ibrahimovic. 2-0 pour le PSG. David Beckham. Namun, itu hanya luka kesekian yang pernah ditorehkan Zlatan untuk Marseille. Pemain Swedia ini pernah menciptakan gol spektakuler di Le Classique. Gol yang membuat pendukung Marseille menatapnya dengan tatapan kemarahan. Kejadiannya terjadi beberapa bulan sebelum perempat final Coupe de France tadi. Pada 7 Oktober 2012, PSG berkunjung ke Stade Vélodrome, markasnya Olympique Marseille. Hampir 50.000 orang menyaksikan derby paling brutal di Prancis tersebut. Les Parisiens awalnya tertinggal lewat gol André Pierre Gignac pada menit ke-17. Namun keunggulan itu tidak bertahan lama. 6 menit berselang, Zlatan muncul seperti bayangan yang menolak tenggelam. Dengan satu gerakan sederhana, menggunakan mata kakinya, Zlatan menyambut tendangan sudut Maxwell. After two poor performances, many were wondering whether Zlatan Ibrahimovic would raise his game here at the Velodrome, and so he did, bringing Paris level in the 23rd minute with this tight... Tapi itu belum cukup. Zlatan masih butuh sorotan. 2 menit usai mencetak gol pertamanya, Carlo Ancelotti menunjuk Zlatan sebagai algojo tendangan bebas. Jaraknya hampir setengah lapangan, tapi Zlatan mengeksekusinya dengan sangat baik. Bola itu meluncur ke gawang Steve Mandanda. He wasn't finished either. A wonderful curling free kick from the Swedes put Paris back in front and bring his tally for the season up to 9 goals. 4 tahun menulis riwayat hidup di Prancis dengan 4 kali gelar Ligue 1, 2 kali menjuarai Coupe de France, 3 kali menggondol Coupe de la Ligue, dan 3 kali menciptakan sejarah di Trophées des Champions. Zlatan memilih angkat kaki. Ia butuh tantangan baru. Zlatan merasa cukup menjalani hidup di Paris. Kota itu memang indah. Prancis juga menyediakan Le Classique bagi Zlatan yang mau menancapkan sejarah di sana. Tapi bermain di derby seperti Le Classique meskipun tensinya tinggi, kurang bergairah sebab Marseille tak pernah kuasa mengalahkan PSG selama Zlatan di sana. Bermain untuk PSG juga tak menghidupkan hormon petarungnya. Maka Zlatan pun memutuskan melancong ke wilayah yang lebih keras, ke tempat yang lebih menakutkan, ke negeri yang menganggap sepak bola adalah agama, dan stadion tak ubahnya katedral yang menampung kesedihan sekaligus menampung kebahagiaan. Di mana lagi kalau bukan Inggris? Zlatan dengan perangai seperti preman kelas kakap memilih kota di mana merampok dijadikan mata pencaharian. Ya, kota itu adalah Manchester, kota yang tidak hanya kumuh tapi hingga saat ini juga menjadi tempat para gali dan tukang pukul berkumpul. Zlatan, kalian tahu, memilih Manchester United. Hanya pemain yang tak mudah kena mental illness yang akan memilih United. Bermain di Old Trafford tekanannya besar. Zlatan sendiri telah merasakan tekanan besar setibanya di MU. Banyak yang meragukannya, terutama karena usianya sudah kepala 3. Mau apa pria 34 tahun main di Manchester United? Demikian pertanyaan yang muncul di media-media Inggris saat itu. Tapi Zlatan tak ambil peduli. Pria Swedia itu hanya ingin mencari gairah, mencari atmosfer yang belum ditawarkan Paris terhadapnya, serta tentu saja mencari nafkah. Kala itu United membayarnya 200.000 pound sterling per pekan. Manchester adalah kota yang tepat kalau Zlatan ingin mencari gairah dan tekanan, sebab di sini Zlatan akan menjadi lakon di sebuah pertunjukan besar yang lebih dari sekedar pertandingan, di sebuah drama yang menamainya Manchester Derby. Zlatan bisa menandai derby antara Manchester United dan Manchester City itu dengan golnya. Ya, Zlatan benar-benar melakukan itu. Sayangnya Zlatan cuma menciptakan sebiji gol di derby Manchester.
Saat itu, City musuh yang sulit buat United. Sekalipun United dilatih Jose Mourinho, tapi City dengan Josep Guardiolanya masih terlalu perkasa bagi mereka. Satu-satunya gol Zlatan di Manchester Derby terjadi saat United menjamu City pada 10 September 2016 di Old Trafford. Waktu itu, dalam kurun 36 menit, Manchester City sudah merobek gawang David De Gea 2 kali melalui Kevin De Bruyne dan Kelechi Iheanacho. Seluruh stadion pun menggemakan kekecewaan. Akan tetapi jelang babak pertama tuntas, Zlatan Ibrahimovic memantik secuil harapan. Berawal dari tendangan bebas Wayne Rooney, kemelut tercipta di depan gawang. Claudio Bravo menepis bola, tapi bola itu jatuh di kaki Zlatan. Tanpa banyak cincong, Zlatan melepas tendangan setengah voli. Keras, seketika gawang City pun bergetar. Zlatan Ibrahimovic scores to pull one back for Manchester United. 4 goals in as many Premier League games. Gol ini bagai sebuah letusan kecil di tengah badai yang menggertak. Naasnya di babak kedua tak ada gol tercipta. Guardiola sudah mulai paham bagaimana membunuh strategi Mourinho. Setan merah pun harus menyerah di hadapan The Citizens. Selain di Eropa, Zlatan juga menancapkan jejak golnya di derby di Amerika Serikat. Itu terjadi kala membela LA Galaxy. Zlatan pernah menjebol gawang Los Angeles FC dalam derby yang dikenal sebagai El Tráfico pada 31 Maret 2018. Ini dia golnya. Setiap pemain mungkin akan bermain di setiap laga yang bernuansa rivalitas. Mereka bisa merasakan tekanan, sorakan, dan tatapan musuh. Tapi hanya sedikit yang benar-benar mampu menaklukkan tekanan itu dan menjebol gawang lawan. Zlatan adalah salah satunya. Zlatan boleh dikata pemain yang paling sering mencetak gol di setiap derby besar di Eropa. Paling tidak, Zlatan telah mencetak gol di 6 derby. Catatan ini melampaui Roberto Baggio, Nicolas Anelka, Andre Kanskelkis, hingga Louis Saha. Dari Amsterdam ke Milan, dari Barcelona ke Paris, dari Manchester ke Los Angeles. Kalian bukan hanya menikmati cerita, namun juga parade gol indah pria yang mengaku Tuhan ini di setiap panggung bernuansa rivalitas, di setiap tim yang pernah ia pakai seragamnya.